Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, cerdas, ceria. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita pimpin berdoa dulu. Semoga diberi kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo, ketua kelasnya dipimpin berdoa. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Hari ini Bu Guru absen. Untuk kelas 6 semuanya masuk? Masuk. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Iya. Kemarin yang kita pelajari adalah tentang sejarah daerah kita masing-masing. Oke, mengenal sejarah daerah kita masing-masing. Munculnya daerah kita, awal mulanya daerah tempat tinggal kita. Oke. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kira-kira sebelum kita mulai pembelajaran, adakah dari siswa yang ingin bertanya yang akan kita pelajari hari ini apa saja? Ada tidak? Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kali ini, kita buka dengan lagu kebangsaan nasional. Satu Nusa, Satu Bangsa. Bu Guru hitung ya. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia, Indonesia, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Kita lanjutkan ya, yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Nusantara. Tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk apa?
mencari rempah-rempah. Ada berapa negara Eropa yang datang pada saat itu? 4. Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga, yang keempat Inggris. Untuk Portugis, apakah semua negara Eropa tadi datangnya hanya di satu wilayah langsung? Tidak. Bangsa Eropa datang ke Nusantara tidak di satu tempat. Untuk bangsa Portugis datang di Indonesia di daerah mana? Malaka. Terus setelah itu kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, kita simak dari bagian itu, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Tujuannya kalian semua sudah mengetahui tujuan bangsa Eropa ke Nusantara, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan bangsa yang pertama yaitu bangsa Portugis. Terus yang datang orang Eropa atau orang Portugis yang datang pertama kali itu adalah Bartolomeus Dias. Yang kedua siapa? Vasco da Gama. Dan yang ketiga terus kedatangan yang kedua yaitu Spanyol. Spanyol itu menyusul, datangnya Spanyol ke daerah mana? Kita ulangi lagi ya. Pertama dari bangsa Portugis tadi melakukan penjelajahan ke Nusantara itu untuk mencari rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Namun saat itu bangsa Portugis bisa menguasai jalur perdagangan daerah penghasil untuk melakukan penghasil rempah-rempah di Nusantara. Seiring dengan berjalannya waktu, Portugis menghadapi perlawanan dari kerajaan Malaka. Kenapa kerajaan Malaka melawan bangsa Portugis? Kedatangan bangsa Portugis di wilayahnya, kira-kira alasannya apa? Karena bangsa Malaka tidak ingin dikuasai oleh Portugis. Setelah bangsa Portugis dapat pertentangan dari kerajaan Malaka, bangsa Portugis melanjutkan perjalanannya untuk mencari atau bekerja sama, membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Akhirnya mereka berhasil menemukan wilayah saka Malaka, terus pindah nanti Maluku, ke wilayah Maluku, dan menguasainya selama hampir 1 abad. 1 abad itu berapa tahun anak-anak? Mulai dari tahun 1512 sampai berapa? Nek 100 tahun? 1000 1615. Setelah Portugis, bangsa Spanyol menyusul ke wilayah Nusantara.
bangsa kedua yang datang ke wilayah Nusantara, yaitu bangsa Spanyol. Tujuan, halo, masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Nek semangat, kuwi kepalanya tidak ditaruh di meja, ya. Tidak ditaruh di meja. Setelah kedatangan bangsa Portugis disusul oleh bangsa Spanyol. Apakah kira-kira kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara itu sama tidak tujuannya dengan kedatangan bangsa Portugis? Sama. Untuk apa Inaya? Menguasai rempah-rempah yang saat itu sangat bermanfaat. Kira-kira ada yang tahu tidak manfaat dari rempah-rempah yang dihasilkan oleh Indonesia atau Nusantara? Rempah-rempah itu ada apa saja? Contohnya, ini Bu Guru punya satu gambar rempah-rempah. Loh, ini ada jenis tanaman rempah. Ada yang tahu tidak? Itu ada tanaman rempah apa namanya? Lada. Lada itu bisa untuk menghangatkan tubuh. Selain lada, apalagi contohnya, Arya? Cengkeh. Alvaro? Tembakau bisa. Gini, sambi, loto banyak sekali, ada kayu manis, tanaman cengkeh yang jenis tanaman rempah yang ada di Nusantara. Awalnya tujuan Spanyol itu juga sama seperti tujuan Portugis datang ke Nusantara, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Dan tujuan lainnya untuk bangsa Spanyol beda dengan bangsa Portugis, ya. Bangsa Spanyol itu selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah juga ingin memiliki tujuan lain. Tujuan lain. Kira-kira sudah ada yang tahu belum tujuan lain dari bangsa Spanyol selain melakukan perdagangan rempah-rempah? Masih ingat? Sudah ada yang tahu belum? Tujuannya yaitu 1, goal, 2, glory, 3, gospel. Goal itu apa ya kira-kira? Mencari emas atau kekayaan. Bisa berupa rempah-rempah juga. Terus yang kedua, glory. Glory itu untuk apa? Apa maksudnya dari glory? Mencari kekuasaan. Kekuasaan di mana? Halo, datang kemana tadi? Spanyol, Maluku. Mencari kekuasaannya di mana? Maluku. Selain mencari kekuasaan, juga memiliki satu tujuan lagi, yaitu apa? Gospel. Gospel itu artinya apa? Sing banter to. Apa? Menyebarkan agama. Terus pada saat kedatangan Spanyol di Maluku, terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore.
Kerajaan Ternate didukung oleh Portugis, sedangkan kerajaan Tidore didukung oleh Spanyol. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan itu menyadari bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu memiliki tujuan yang tidak baik, dan kerajaan Tidore dan kerajaan apa? Ternate bersatu untuk melawan apa? Melakukan perlawanan untuk mengusir Portugis dan Spanyol dari wilayah mereka. Kenapa ya kira-kira? Alasannya apa ya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tahu alasannya kenapa Spanyol dan Portugis diusir dari Ternate dan Tidore? Ada yang mau tahu tidak? Kalau negara kita dikuasai oleh negara asing, itu pastinya yang dinamakan dengan dalam kondisi dijajah. Kalau dijajah itu baik tidak? Tidak. Berarti untuk tempat para penjajah tidak bisa berkembang. Terus sumber daya alam dan sumber daya manusianya dimanfaatkan oleh bangsa lain. Dimonopoli. Ya. Dimonopoli. Dibeli oleh bangsa Portugis dan Spanyol hanya semaunya saja. Makanya Maluku atau kerajaan Tidore dan Ternate melawan Portugis dan Spanyol untuk mengusir dari wilayahnya. Sekarang bab yang ketiga, bangsa yang ketiga yang datang ke wilayah Nusantara. Bangsa apa? Belanda. Kalau Belanda datangnya berlayarnya langsung ke Maluku, Malaka, atau mungkin kerajaan yang lainnya? Iya. Kemana Anjani? Yo, bangsa Belanda datangnya di daerah Banten. Pinter. Datangnya di daerah Banten. Bangsa ketiga yang datang ke Nusantara yaitu bangsa Belanda. Melakukan kira-kira bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, ya, datang ke Indonesia itu menggunakan alat transportasi apa? Alat transportasi apa yang digunakan? Kapal. Berarti dengan cara apa mereka datang ke Nusantara? Berlayar. Untuk berlayar, setiap kali berlayar kita membutuhkan tempat untuk singgah pelayaran. Apa jenenge? Pelabuhan. Dan akhirnya Belanda berhasil mendarat di mana? Banten pada tahun 1596. Tujuan dari bangsa Belanda pun hampir sama, sama dengan tujuan bangsa Eropa yang lebih awal datang ke Nusantara, yaitu untuk apa? Mencari rempah-rempah. Masih semangat? Masih. Enek sing ngantuk?
Sudah ada yang lapar? Belum. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tujuan dari bangsa Belanda ke Nusantara itu sama. Sama-sama mencari rempah-rempah di Nusantara. Mencari rempah-rempah di Nusantara untuk diperjualbeli. Berarti Indonesia itu termasuk negara yang kaya atau miskin? Kaya. Indonesia itu termasuk negara yang kaya. Setelah tahun 1596, bangsa Belanda datang dan mendarat di daerah Banten, mereka kemudian melanjutkan pelayaran lagi. Tidak cukup satu tempat yang ia datangi atau bangsa Belanda datangi. Setelah berlayar, sampailah bangsa Belanda tersebut menemukan daerah timur Indonesia yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar. Tadi sudah dijelaskan, awalnya tujuan Belanda itu sama seperti bangsa sebelumnya, yaitu untuk mencari rempah-rempah atau melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun, seiring waktu Belanda ingin menguasai perdagangan di Banten. Jadi gagah-gagah, serakah ya. Sudah mendapatkan tempat, masih saja memiliki tujuan lain, yaitu ingin menguasai daerah Banten. Untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih banyak. Namun seiring berjalannya waktu, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menguasai perdagangan secara monopoli. Ini tadi ada contoh jenis tanaman ini tujuan dari bangsa Eropa, menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kalau menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya, biasanya kalau membeli sesuatu ya langsung dari tempat atau langsung dari yang menghasilkan, itu lebih mahal apa lebih murah? Lebih murah apa lebih mahal? Kalau kita membeli langsung ke tempat atau langsung ke petaninya, kira-kira lebih mahal apa lebih murah? Lebih murah. Makanya bangsa Eropa langsung datang ke sumber atau tempat yang menghasilkan rempah-rempah. Setelah mengetahui di situ tempatnya, ada bangsa lain yang ingin menguasai daerah strategis baik untuk perdagangan maupun militer dengan membentuk benteng pertahanan. Setelah itu juga mengeruk sebanyak mungkin sumber daya suatu wilayah. Serta bangsa Eropa juga turut campur dalam urusan politik. Tadi kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, yang datang itu Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama, terus Alfonso de Albuquerque. Itu fotonya yang datang di daerah Maluku
tahun 1511 yang berhasil menguasai Maluku. Meskipun awalnya datangnya di Malaka, kedatangan bangsa Eropa di Malaka itu hanya untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Maluku. Jadi daerah Malaka itu hanya digunakan oleh bangsa Portugis untuk batu loncatan agar bisa menguasai daerah Maluku yang yaitu yang merupakan penghasil rempah-rempah yang utama yang paling banyak. Tuh, kedatangan Spanyol ke Nusantara itu awalnya mencapai Hindia Timur dari arah barat. Tuh gambarnya, orang Eropa itu datang ke Indonesia menggunakan apa? Menggunakan armada, melakukan perdagangan melalui jalur laut dengan menggunakan armada kapal. Jadi melalui pelayaran. Itu gambarnya. Itu ada gambar ekspedisi Cornelis de Houtman, itu orang yang dari Belanda yang tiba di Banten pada tanggal 22 Juni tahun ini nek sing anu lho 1000 tempat itu de Houtman mau memberitahukan apa? Memerintahkan peniup trompet melakukan Wilhelmus, itu lagu kebangsaan Belanda. Kalau lagu kebangsaan Indonesia apa? Indonesia Raya. Tapi itu karena bangsa Belanda yang datang menggunakan lagu kebangsaan Belanda. Lalu dilanjutkan lagi ya. Kira-kira dari materi yang Bu Guru jelaskan tadi, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan dari anak-anak? Halo. Apa? Apa Yun? Enggak. Apa Desi? Apa Des? Dek ingi ke Des? Selain lada, jenis tanaman rempah-rempah yang lainnya tadi di awal pelajaran sudah disebutkan toh. Selain lada itu ada cengkeh, ada pala, ada apa? Sambiloto, tanaman obat lainnya yang bisa dimanfaatkan atau dijadikan untuk bahan obat alami atau bisa digunakan untuk membuat kosmetik dari alam. Jadi tidak hanya lada yang termasuk di dalam jenis tanaman rempah-rempah. Terus ada yang ditanyakan lagi? Apa? Tidak. Awalnya memang tujuan bangsa Eropa ke Nusantara itu hanya untuk mencari rempah-rempah. Tapi setelah melihat keadaan Nusantara yang kaya akan apa, Mas Satrio mau tanya apa? Awalnya memang hanya untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Tapi bangsa Eropa
terutama bangsa Spanyol itu memiliki tujuan lain selain melakukan perdagangan rempah-rempah. Contohnya apa? Tadi sudah Bu Guru sebutkan loh. 1. Gold, 2. Glory, 3. Gospel. Goal, bangsa Spanyol memiliki tujuan untuk mencari kekayaan atau emas. Yang kedua, tujuan lain dari bangsa Spanyol, glory, yaitu untuk mencari kekuasaan di wilayah atau tempat yang datangnya di daerah mana tadi? Maluku. Datang di daerah Maluku. Setelah itu, selain glory, terus yang terakhir ada gospel. Gospel itu apa? Untuk menyebarkan agama atau kepercayaan. Kelompok 3 ada yang mau tanya lagi? Memang bagaimana? Sopo? Catete kok. Keadaan lali cah. Keadaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Keadaannya adalah menjadi sulit. Kenapa? Mereka pada umumnya bangsa Indonesia bekerja dengan pihak atau bangsa dari Eropa. Kita hanya bekerja, bagian bekerja yang menghasilkan uang bangsa Eropa. Jadi, kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh bangsa Eropa, khususnya bangsa Spanyol. Terus, Bu Guru memiliki peta kedatangan bangsa Eropa. Tadi bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis yang datangnya di daerah. Siapkan alat tulis kalian, Bu Guru akan bagikan sebuah peta, kalian tunjukkan untuk di mana bangsa Portugis awalnya datang di Indonesia, itu di daerah mana. Terus bangsa untuk kelompok 1 ya, kalian tunjukkan bangsa Portugis awalnya datang di Nusantara, itu datang di daerah mana? Pertamanya. Kelompok kedua, bangsa Spanyol. Kalian tunjukkan bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, itu datang di daerah mana? Iya, dicari, sudah tahu. Dicari. Kan dari materi yang ditentukan sama Bu Guru tadi sudah bisa diperkirakan toh, bangsa Spanyol tadi datang di daerah Maluku. Kalau bangsa Belanda datang di daerah Banten. Tunjukkan mana daerah Banten. Dikasih petanya. Jalur mana yang dilewati oleh bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan juga bangsa Belanda.
landa. Jelas toh? Sekarang coba dikerjakan, saling bertanya dengan kelompok kalian. Banten itu mana ya? Pada peta Indonesia itu yang mana? Daerah Banten. Kelompok pertama sudah belum? Sudah. Jalurnya dikei garis, nggih. Kei titik-titik sing jelas, nggih. Untuk yang kelompok 2 sudah? Sudah belum? Hah? Enggak apa-apa, kan sudah dijelaskan. Digoleki, bangsa Spanyol tadi datangnya di daerah goleki daerah Maluku mana? Iya, enggak apa-apa. Nek gedene ramono ki ora gore nek Maluku lho engko sing ngekeki tanda gedene semono ki. Itu kan diperkecil petanya. Jadi tidak hanya di Maluku, kuwi nek ngendi wae kuwi gedene semono ki. Dan jalurnya dikasih garis. Jalur yang dilewati. Maul, tahu tidak? Nanti menunjukkan peta Indonesia yang ada pada globe. Apa kisah jenenge? Globe. Tunjukkan peta Indonesia. Nggih, kelompok pertama, peta Indonesia itu terletak di sebelah mana? Kelompok 1 siapa yang mau maju ke depan? Menunjukkan peta Indonesia. Ayunda, coba dicek ke depan. Cari peta Indonesia yang ada di globe. Di kira-kira mana? Dito, peta Indonesia, peta negaraku itu di sebelah mana ya kira-kira? Sing enek pulone Kalimantan, enek pulone Sulawesi, enek pulaunya cari Indonesia. Indonesia itu terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Samudra apa di Indonesia endi? Tulisane enek tulisane Indonesia. Endi sudah menemukan belum? Filipina. Indonesia itu terletak di tengah-tengah. Pulone cilik-cilik teng krucil okeh. Kaya tempe unyil. Enggak tahu. Indonesia. Iya. Tadi kamu disuruh menunjukkan bangsa Portugis datang pertama kali ke Indonesia yang dituju tadi daerah mana? Malaka. Kira-kira daerah Malaka itu yang sebelah mana? Badala. Bagian atas. Sebelah sini ini daerah Malaka. Silahkan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangannya mana untuk Ayunda? Iya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang mewakili untuk kelompok 2 maju ke depan siapa? Re, coba Re, kamu Re.
Bu Guru minta bantuannya. Oh, Indonesia itu mana? Peta Indonesia itu yang mana, Re? Der. Puter-puter terus, cari terus sampai dapat negara. Sigar. Kayak Paul. Oh iya. Kalau bangsa Spanyol datang ke Indonesia, tujuannya ke daerah Maluku. Ndi ora Maluku nek ngendi? Maluku. Tulisane Maluku. Iya, pinter. Silahkan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangannya. Kelompok 3 tadi disuruh menyebutkan bangsa Belanda yang datang ke Indonesia. Maul, coba lihat peta konsep Indonesia mana? Oh iya, kalau bangsa Belanda tadi datangnya ke Nusantara. Oh iya, pinter. Terima kasih, Maul. Tepuk tangan. Ya, untuk gambarnya itu tadi, ya. Nanti dipelajari di rumah. Sekarang kalian ibu guru beri soal lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik dikerjakan bersama kelompok kalian. Jawabannya kalian tuliskan di buku kalian, buku tulis kalian masing-masing ya. Ya. Jawabannya kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nggawa buku tulis mboten? Masa sekolah ra nggawa buku tulis? Bawa enggak? Bawa, siap dikerjakan. Ini Bu Guru beri waktu 15 menit. Ya. Bu Guru beri waktu 15 menit. Nanti, kalian tuliskan jawabannya saja di buku tulis kalian, nanti dibacakan ke depan perwakilan, satu-satu dari tiap kelompok, ya. Siap? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Iya, silahkan dikerjakan. Nanti soal refleksi. Ayo, dikerjakan, ditulis dengan buku tulis. Hah? Sebelum 40 menit. Ini nanti untuk soal refleksi, jawaban refleksi. Kamu kok tidak membawa buku tulis toh Wahyu? Ayo, dibawa, membawa ya, menulis jawabannya. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 apa jawabannya? Ini nanti untuk jawaban soal refleksi. Ya? Jawabannya nomor 1 apa? Kingko. Berarti nanti sampai pukul 10 lebih 25 menit harus selesai, ya.
Ini kan. Infrastruktur. Apa ul? Kanal dan benteng. Ini coba dekat ya. Kelompok 3 sampai nomor berapa? Baru sampai nomor berapa? 3. Iya, nomor 1, 2, 3 dikerjakan. Ya. Mengerjakannya kan semuanya. Mosok nggarapnya kursi. Nomor 1, 2, dan 3 kalian kerjakan, kalian tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Kan materinya sudah dijelaskan toh? Sudah dijelaskan toh materinya? Sudah dijelaskan belum? Sudah. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Masih. Kalau masih, materi yang dijelaskan tadi untuk menjawab lembar kerja peserta didik ya. Hah? Itu nanti, yang itu dulu. Lah kamu nggak bawa buku tulis? Oh, lah kok nggak bagian nulis lembar jawab. Glory. Maksud dan tujuannya tadi apa? Lembar kerja peserta didiknya, soalnya hanya dari materi yang sudah Ibu Guru jelaskan. Nomor 1. Kowe ngapa bukune tek gurek-gurek kaya ngono ki? Lip karo makul rebutan wae. 5 menit lagi ya. Lah kamu mewarnai apa?
Disuruh ngapain tadi? Sudah. Sudah. Temannya yang belum tahu jawabannya dikasih tahu jawabannya. Nomor 1, 2, dan 3 ya. Ya, yang dikerjakan. Jawabannya satu kelompok harus sama. Karena ini yang Bu Guru terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berkelompok, bekerja bersama, bergotong royong. Jadi jawaban antara kelompok, setiap kelompok itu harus sama, setiap satu anggota kelompok, nggih. GKB ya nulis jawabannya. Nanti salah satu dari kalian mewakili kelompok kalian untuk menuliskan jawabannya ke depan. Paham urung? Astagfirullah, nanti kasih jengking-jengking kayak gini piye. Kowe ora nganggo kosong mripat ta le? Dah, selesai. Inaya kok nggak nulis jawabannya mana? Ditulis no jawabannya. Perintahnya kan menuliskan jawabannya. Terkarian atau apa sih? Belum. Untuk kelompok 1 siapa yang bisa mewakili presentasi ke depan? Hah? Satrio silahkan. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1 loh ya. Itu nomor berapa ya? Pertanyaannya apa dibaca Satrio? Apa yang menjadi faktor utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-16? Apa yang menjadi faktor utama? Gold, emas, Heeh. dan emas. Iya. Teori kekuasaan, Heeh. penyebaran agama. Berarti itu abad ke-16 itu bangsa mana yang datang? Spanyol. Terima kasih Satrio. Silahkan kembali ke tempat duduk. Kelompok 2. Nomor 2. Yuk maju. Siapa yang mewakili kelompoknya? Dibaca soalnya ya. Jelaskan dampak kedatangan bangsa Eropa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dampaknya apa untuk bangsa Indonesia? Perubahan sosial budaya, eksploitasi sumber daya alam, Iya. keamanan rakyat, Iya. pengembangan pendidikan. Iya, terima kasih Anjani. Itu jawaban untuk LKPD nomor 2. Sekarang kelompok 3. Nomor 3. Hanya 3 soal. Yuk, silahkan maju ke depan. Beberapa bangsa Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Indonesia dan konstitusi mereka. Sing banter. Bangsa yang pertama bangsa apa? Benteng pertahanan seperti di Malaka dan Ternate. Iya, terus bangsa yang kedua? Belanda membangun infrastruktur
halal dan benteng. Ya, yang ketiga? Inggris membawa pengaruh budaya Inggris di Indonesia. Iya, terima kasih. Udah ya, itu tadi LKPD atau lembar kerja peserta didik tiap kelompok. Untuk kegiatan berikutnya, Bu Guru akan mengadakan refleksi. Refleksi yaitu tentang apa yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu kita mempelajari apa tadi? Kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Terus, informasi apa yang kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Informasinya apa tadi yang kita dapatkan? Pinter. Datangnya bangsa-bangsa Eropa keluar wilayah Nusantara, kita dapat mengerti bagaimana informasi atau interaksi orang Eropa dengan penduduk Indonesia serta konsekuensi yang timbul terhadap evolusi dan kemajuan Indonesia. Yang kedua ada yang menurut kalian kelebihan apa yang dimiliki oleh negara Indonesia? Urung ditekokke pertanyaane wis dijawab. Untuk soal yang ketiga, refleksi yang ketiga. Apa saja sumber daya Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa? Kelompok 3. Untuk pembelajaran kali ini itu tadi pembelajaran yang kita lakukan, nggih. Mulai dari informasi apa yang kita dapatkan dari pembelajaran yang Bu Guru sampaikan tadi. Pembelajarannya tadi apa toh anak-anak? Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia tadi, bangsa mana saja? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Kira-kira tiga negara yang kalian sebutkan tadi datang ke Nusantara atau ke Indonesia memiliki tujuan yang sama apa tidak? Sama. Apa tujuan bangsa Eropa, ketiga bangsa Eropa yang datang ke Indonesia tadi? Mencari rempah-rempah. Ada bangsa yang kedua memiliki tujuan lain selain untuk melakukan perdagangan atau mencari rempah-rempah. Apa tujuan lain? Bangsa Spanyol tadi memiliki tujuan lain datang ke Nusantara? Iya. Apa tadi tujuan? Apa ya tujuan lain bangsa Spanyol dari adoh-adoh teko Spanyol tekan Indonesia tadi tujuannya selain mencari rempah-rempah apa? Iya, ingin menguasai Indonesia atau apa? Mencari kekuasaan tadi apa? Sama dengan apa? Glory. Terus apa lagi? Arya, tahu tidak? Isek kalingan orang mau materi yang dijelaske Bu Guru. Menyebarkan agama atau disebut apa tadi? Apa? Gospel. Kelompok 3. Goal, tujuannya apa?
goal, nggih, untuk mencari kekayaan yang berupa rempah-rempah atau emas. Berarti terus sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Potensi apa yang bisa dikembangkan di Indonesia kira-kira? Nek menghasilkan rempah-rempah, menghasilkan emas, menghasilkan bahan yang bisa digunakan untuk sebagai bahan kosmetik atau obat-obatan dari alam. Kira-kira potensi lainnya yang bisa dilakukan, yang bisa dikembangkan di Indonesia itu apa? Nek cengkeh mau sapa sing nandur? Petani. Berarti yang bisa dikembangkan ben tambah okeh panenane, berarti yang perlu dikembangkan lagi apa? Sistem pertaniannya. Terus nek wis gawe kebun, wis saya ombo, mengembangkan lagi menjadi tempat berkunjungnya orang-orang yang penasaran, ngendi to kebun yang menghasilkan cengkeh yang paling banyak, itu bisa digunakan sebagai tempat pariwisata dan bisa juga sebagai pengolahan hasil alam seperti obat-obatan tradisional dan kosmetik berbahan alami. Satu. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Informasi yang kita dapat untuk pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu ada tujuan kedatangan bangsa Eropa dan tahun kedatangannya, ya. Terus dari materi yang kita pelajari tadi, yang lainnya adalah menurut kalian apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Kelebihan yang dimiliki bangsa negara Indonesia yaitu mulai dari tanaman beraneka ragam, sumber daya alamnya, budayanya, nggih toh? Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam perlawanan dari bangsa Nusantara untuk melawan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian, nggih. Atas perhatiannya Bu Guru ucapkan terima kasih. Masih semangat? Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, tolong meja dirapikan dulu, buku-buku dirapeni, kertasnya dirapeni, dan kok nek wayah istirahat untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya, semuanya sudah rapi. Ya. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Semoga materi yang diajarkan oleh Ibu Guru dapat bermanfaat di kemudian hari untuk peserta didik semuanya. Ya, ketua kelasnya sudah selesai berkemasnya? Sudah. Sekarang dipimpin berdoa.
Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, dirapikan kursinya ya. Iya.